Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang pembuatan atau input entry soal-soal yang ingin kita berikan kepada siswa atau mahasiswa ya. Ini saya sudah berikan contoh. Ini contohnya ada nama, ada NIM, ada kelas, terus ada mulai section 2 ada masuk soal-soal. Jadi soal-soalnya ini adalah pilihan berganda ya. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah di sini salah satu aplikasi Google yaitu Google Drive. Seperti biasa dimanapun kita berada ada titik 9 di sini ya. Titik 9 di samping foto profil untuk membuka Google Form. Kita memulai dari awal ya. Ini kita pilih Google Form di titik 9 ini. Udah gitu masuk Google Form. Nah, untuk membuat kuis dari awal kita pilih blank. Ada dua cara untuk bisa mengentry soal. Pertama kita input secara manual, yang kedua itu kita mengimpornya. Kita awali dengan yang pertama dulu ya. Kita buat soal secara manual. Pertama kita tuliskan sampel judul soalnya. Soal sampel UT misalkan ya. Setelah menuliskan judul soal, kita masuk ke sini jangan lupa karena ini adalah nama file yang nanti kalau udah selesai kita perlu cari di Google Drive dengan nama file ini ya, soal sampel UT. Dan kemudian kita ini bisa dimodifikasi ya. Tergantung kitanya. Kemudian kita masuk soal yang pertama. Ada berbagai macam jenis soal yang nanti saya hanya memberikan satu atau dua sampel soal aja ya. Jadi nggak semua saya kasih contoh karena ini pengetahuan dasar aja. Tapi mungkin sebelum kita mulai, kita perlu setting ininya dulu, make this a quiz. Jadi kalau misal kita ingin membuat suatu quiz gitu ya, ada scoring-scoring di situ di setiap soalnya, maka ini setting sebagai sebuah quiz. Apa ini setting-settingnya? Setting-settingnya ada di video yang sebelumnya, masalah review ya, fitur-fitur yang ada di Google Form. Kita kembali ke question. Kita ambil soal yang pertama itu short answer dulu ya, jawaban singkat, short answer. Jadi jawaban pendek. Tentu hal pertama yang ditanyakan adalah nama ya. Penting ini. Nah, kemudian hal yang ditanyakan berikutnya adalah masuk soal berikutnya ya. Untuk bisa memudahkan, ini kita bisa menambahkan add question. Nah, kemudian hal yang perlu ditambahkan adalah nomor induk mahasiswa atau kalau siswa nomor induk siswa ya. Nah, pertanyaannya ini masa NIM dan nama ini ada poinnya ya? Nggak apa-apa, bisa dimunculin poinnya, bisa juga nanti dihilangkan. Jadi akhirnya 0 poin gitu ya. Setelah itu baru kita masuk soal. Nah, untuk menambahkan soal, untuk memisahkan antara nama, NIM, dan soal, kita bisa menambahkan section. Jadi, menjadikan antara section biodata ini, data, informasi, dengan section soal itu berbeda. Di sini adalah judul sectionnya, misalkan instruksi. Udah gitu deskripsinya kerjakan dengan seksama. Oke. Setelah itu baru kita tambahkan soalnya. Add question. Soal yang pertama misalkan ibu kota Jawa Barat misalkan ya. Ini pengennya isian singkat. Rencana isian singkat artinya short answer ya. Nah, short answer dah. Jangan lupa pakai adalah titik-titik. Oke, mantap. Voila, ternyata udah ada suggested correct answer yaitu Bandung. Nah, di sini kita bisa menambahkan answer key. Answer key kita tambahkan misalkan jawabannya adalah correct answernya Bandung. Jadi untuk siswa atau peserta yang menjawab Bandung gitu ya, maka ini otomatis akan dibenarkan secara otomatis ini ya. Kelemahannya kalau misal dia ngejawab kota Bandung, nah itu bisa jadi salah. Oleh karena itu kita berikan alternatif pilihan kota Bandung. Nah,
Jadi yang menjawab Bandung atau kota Bandung itu nanti akan dibenarkan oleh sistem. Kalau kita checklist ini ya, maka yang menjawab misalkan kurang huruf A, maka otomatis ini akan disalahkan. Tapi kalau misal kita unchecklist ini, maka kita masih bisa ngelihat-lihat, nggak langsung disalahkan gitu. Nah, di sini add answer feedback. Misalkan kalau misal si anak itu jawab benar ya, feedback itu adalah feedback ya, feedback umpan balik ya. Jadi kita beritahu bahwa ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Ini sebagai informasi. Save. Nah, ini adalah feedbacknya. Jadi mungkin memang kelemahannya di sini, mau siswa itu jawab benar ataupun salah, feedbacknya tetap sama ya. Beda dengan kuisis. Beres, jangan lupa scoringnya berapa ini, mau 10, mau 5, mau 10 ya, 10 aja lah. Oke, dan ini adalah salah satu contoh soal untuk jawaban singkat. Sekarang untuk soal berikutnya kita duplikat aja. Untuk jenis soal berikutnya yaitu jawaban panjang, paragraf. Nah, kalau misal paragraf ini nggak ada feedbacknya ya, nggak ada kunci jawaban. Jadi nggak bisa dibaca oleh sistem, harus kita yang periksa. Nah, contohnya gini, gambarkan secara deskriptif suasana kota Bandung. Nah, ini kan harus pastinya panjang, dan setiap mahasiswa atau siswa itu punya deskripsi yang berbeda-beda. Jadi yang menilainya itu bergantung kepada guru atau dosennya ya. Tipe soal berikutnya kita duplikat aja dan kemudian kita pilih tipe soalnya misalkan multiple choice ya. Nah, multiple choice. Nah, misal contohnya ini ya. Suggested correct answer. Kalau misal kita pilih ini Jakarta. Nah, udah gitu ini pilihan A-nya misalnya. Nah, kemudian kita perlu menambahkan pilihan B. Sebenarnya di sini udah dikasih apa ya? Dikasih kemudahan gitu. Kita bisa menambahkan ini langsung klik. Tuh kan? Kita bisa menambahkan ini juga Manila. Oh, kita bisa menambahkan Canberra. Dan jangan lupa ini kok option 2, misalkan Bandung. Yes, oke. Jadi di sini ada A, B, C, D, dan E. Terus jawaban benarnya yang mana? Kita tambahkan answer key. Answer key-nya adalah Jakarta. Atau Bandung? Atau 2? Oh, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Tapi kan yang benar adalah Jakarta, ya enggak? Terus kita juga bisa menambahkan add answer feedback seperti soal yang pertama tadi ya. Ibu kota Jawa Barat adalah tadi nomor pertama. Oke, dan nah tadi itu beberapa contoh soal yang biasa kita pakai untuk kuis ya. Terus metode lain untuk mengentry soal ada lagi. Caranya dengan import question. Misalkan kita klik ini ya, import question. Previously selected. Di mana ya? Kita coba cari soal. Oke, ini dia. UTS pengantar biokimia, misalkan ini ya. Oke, select. Nah, di sini nanti akan muncul soal-soal yang digunakan di dalam Google Form UTS pengantar biokimia yang udah saya buat sebelumnya. Nah, di section, nah ini salah satu contoh soalnya. Misal saya masukkan ini, saya juga suka soal ini, dan saya juga suka soal ini. Oke, kita import 3 question. Coba apa yang akan terjadi pemirsa? Aha, ini dia. 3 soal yang sudah kita masukkan sebelumnya. Karena yang soal-soal yang saya buat biasanya adalah pertanyaan benar dan salah ya. Mudah untuk membuatnya. Oke pemirsa, mungkin gitu aja metode pembuatan quiz, entry soal quiz yang ada di Google Form. Gitu aja video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.